Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal kisah horor. Kali ini kita akan membacakan kisah nyata penulis dari akun Twitter @jendro, O-nya pakai 0, yang berjudul Pengalaman Mistis Selama di Kos Jalan MT Haryono Malang. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga follow akun penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal kisah horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Cerita ini berdasarkan apa yang aku dan teman-teman kos alamin. Bagi yang tahu tempatnya, mohon dirahasiakan karena kos tersebut masih aktif. Takutnya ntar gak laku lagi. Jadi pertama-tama kenalin, namaku Jendro. Di sini aku mungkin pakai nama asli dan teman-temanku juga nama asli saja, biar mudah. Aku kuliah di FISIP UB 2007, ambil komunikasi massa. Awal masuk kuliah, aku masih kos di daerah Jalan Kerto Asri, seberang Sardo Swalayan, tapi cuma betah setahun di situ. Bukan karena angker kok, meski beberapa teman memang sempat lihat. For your info aja, aku bukan tipe orang yang peka sama makhluk tak kasat mata dan cenderung gak gampang percaya sama cerita-cerita begituan. Karena dari kecil emang gak pernah ngalamin hal mistis, sampai akhirnya ngalamin di kos kastil ini. Kos di Jalan MT Haryono ini sebenarnya punya nama, tapi kita sebut saja kos kastil. Aku mulai ngekos di situ Juni 2008 sampai dengan Desember 2014. Iya, aku kos di situ 6 tahun lamanya. Udah senior lah pokoknya. Jadi gak heran banyak cerita-cerita mistis yang aku dan teman-teman alamin. Awal mula aku pindah ke kos kastil ini adalah karena diajakin temanku sekelas yang namanya Andi. Selain harganya lebih murah, yaitu 150.000 sebulan, sedangkan kosku sebelumnya 300.000 per bulan. Kos kastil ini lebih luas dan lebih bersih. Kos ini hanya khusus untuk cowok. Ada kurang lebih 40 kamar. Temen cewek cuma boleh duduk di teras depan dan ruang bersama. Ya maklum, mahasiswa baru, nyari yang masih agak ketat lah. Tapi lama-kelamaan udah CS sama yang jaga kos. Akhirnya Las Vegas juga. Biar gak bingung, aku bikinin layout denah kos kastil. Jadi kos ini kalau kata orang Jawa, tanahnya gentong. Gang kecil itu khusus untuk masuk kos. Ruko depan itu sebenarnya juga termasuk lahan kos, tapi dibikin ruko sama ownernya. Dulunya itu gerbang lebar gitu untuk buat masuk ke dalam kos. Nah, pas aku pindah ke kos kastil ini, sebenarnya belum ada kamar kosong. Tapi berhubung aku pingin banget cepet cabut dari kos sebelumnya, akhirnya aku DP di kos kastil ini. Sementara nunggu 1 bulan ada kamar kosong, aku sekamar dulu sama si Andi. Padahal sebenarnya gak boleh loh sekamar berdua. Pasangan homo deh sebulan. Tapi kan aku udah DP, uang yang berbicara Jack. Nah, kamar kita tuh yang ujung dekat kamar mandi, yang warna pink. Sebulan kemudian baru aku pindah ke kamarku sendiri, yang warna biru. Awal masuk itu aku belum mengalami hal mistis apapun.
cuma dari cerita penghuni yang lebih dulu di situ. Ada kakek-kakek di musola, cewek Belanda bergaun kuning, Mbak Kunti, Poci, genderuwo, dan lain-lain. Oke, pengalaman pertama dimulai ketika aku sudah nempatin kamarku sendiri. Mungkin bisa disebut perkenalan. Di kamarku ada seperangkat PC dengan monitor tabung CRT, CPU gede dan speaker Sonic Gear. Kenapa aku sebutin detail? Karena ada hubungannya nanti dengan penampakan. Seperti kebiasaan mahasiswa pada umumnya, Andi dan aku begadang nonton film. Andi tiduran di karpet, sedangkan aku tidur di atas kasur. Sampai ujung-ujungnya kita yang ditonton film. Ketika sudah terlelap, aku tiba-tiba kebangun dengan posisi yang sama seperti ketika kita nonton film. Andi masih di karpet, dan aku di kasur dengan lampu yang sudah mati. Namun masih ada cahaya biru remang-remang dari lampu LED speaker, mouse, monitor, dan CPU. Kurang lebih kayak gini posisi layout PC ku dulu. Nah, pas kebangun itu kayak ketindihan, dan kulihat ada makhluk-makhluk kecil tapi muka kakek-kakek bertaring di atas monitor, CPU, dan speaker. Mereka menyeringai menatapku yang kaku gak bisa ngapa-ngapain. Aku melongok sempat memastikan apa yang kulihat sampai benar-benar yakin. Aku mau bangunin si Andi, tapi ternyata bener kata orang-orang, kalau paralyzed sleep, badan itu kaku banget. Aku cuma bisa lihat Andi masih tidur di karpet dengan posisi yang sama sebelum tidur. Saking takutnya, aku cuma bisa merem sambil baca doa apapun yang aku bisa. Sampai aku nyadar kalau ada sesuatu di balik punggungku. Cuma aku terlalu takut untuk nengok. Aku cuma bisa lihat persis. Di sebelah kakiku ada seperti kaki yang dibungkus kain putih kusam. Setelah melihat itu, aku merasa ada yang meraba punggungku. Dan tentunya aku makin merinding dan memilih untuk merem. Dan berharap pas bangun udah pagi. Beruntungnya aku waktu itu langsung terlelap lagi. Siangnya aku ceritain hal itu ke teman-teman yang lain. Sekali lagi, bagi yang tahu kosan ini tolong jangan sebutin namanya ya. Waktu aku ceritain ke teman-teman yang udah duluan ngekos di sini, barulah aku diceritain soal urban legend kos kastil ini. Satu persatu aku ceritain ulang, biar gampang. Mungkin aku kasih subjudul aja. Noni Belanda gaun kuning. Cerita selanjutnya adalah ketika aku lagi ngerjain desain di kamar. Andi lagi main PES di kamarnya. Hamid, Seto, Rudi biasanya main Dota pakai kabelan. Begitulah mabar zaman dulu. Makanya gak heran pintu kamar sering kita buka. Sekitar jam 2 dini hari, lagi asik desain, tiba-tiba sekelebat bayangan warna kuning lewat depan pintu kamar menuju ke arah pintu gerbang yang ada tanda panahnya. Kupikir itu Andi lewat karena dia punya kaos kuning, dan siapa tahu ada temen datang minta bukain gerbang atau mau keluar ke burjo. Ate nang di arek iku, batinku sambil kusamperin keluar kamar. Tapi ketika aku nengok ke arah gerbang, semuanya hening, gak ada sosok dia. Sekalipun dia lari juga, pasti kelihatan karena jarak ke gerbang cukup jauh. Anak-anak lain udah tidur dan nutup pintu kamar. Otak masih belum nangkep apa barusan yang lewat. Dengan begonya, aku malah ke kamar Andi dan ngeliat dia asik main PES pakai kaos ijo stabilo. Kutanya, "Konji tas lewat ngarep kamarku tah?" Padahal jelas-jelas dia lagi main PES di kamar. Cuk, goblok tenan. "Enggak lah, wong main ngene." Sambil masih asik pegang stick, sedetik kemudian kita baru ngeh, dan tanpa penjelasan apapun, Andi teriak nyuruh tutup kamar. "Cok, tutupin kamarku, cok, cok."
Abis itu aku langsung ngibrit ke kamarku sendiri. Jadi dari senior-senior yang udah ngekos di situ, kita pernah diceritain bahwa beberapa kali ada yang lihat nonik-nonik Belanda cantik pakai gaun kuning yang sering lalu lalang di kosan. Salah satunya adalah teman dari anak kos, Madya. Madya, anak penghuni lantai 2 waktu itu. Abis nganterin temennya yang ngerjain tugas bareng ke gerbang depan. Waktu itu sudah menjelang tengah malam. Gerbang udah digembok pastinya. Setelah nutup gerbang, Madya mampir ke kamarku. Kebetulan kamarku sudah pindah ke depan, sebelah kamar mandi. Dia tahu-tahu nanya ke aku, "Dro, yang di dekat musola itu apa mbak-mbak pakai baju kuning?" Ku jawab dengan enteng karena udah mulai adaptasi. "Iya sih, katanya gitu." Dia lanjut, "Jancuk, temenku abis lihat dia. Tadi pas kita turun tangga tengah, dia nengok ke musola. Dia nanya siapa itu cewek turun tangga. Katanya pakai baju kuning, terus ngilang nembus tembok." Serius, Mat? Berarti bener dong selama ini cerita mas-mas kosan sama yang dulu kulihat di kamar lama. Jancuk, Rek. Temenan iki berarti, kataku ke Madya yang masih gak percaya dengan apa yang diceritain temennya. Tapi katanya sih cantik, gak nyeremin. Lalu Kita beralih ke Arman, atau biasa dipanggil Lalu, anak rantau dari Lombok, penghuni lantai 2 dekat musola. Seperti biasa, kalau malam, Lalu suka numpang makan di kamarku. Dia cerita kalau tadi siang temennya main ke kamarnya dan teleponan sama pacarnya. "Mas, tadi temanku kan lagi teleponan sama ceweknya yang indigo itu. Ceweknya yang di seberang sana nanya, ada cewek ya di depan kamar." Temenku ya bingung lah, orang gak ada siapa-siapa di depan. Terus ceweknya bilang, "Ada yang lagi duduk di depan kamar ngeliatin kalian berdua. Kan ada kursi tuh di depan kamarku. Ya katanya duduk di situ, Mas." Terus aku iseng nyuruh dia buat nanyain, ada di mana aja sih hantunya. Katanya tuh ada kakek-kakek di musola, Kunti di tangga sebelah musola, Poci di toilet bawah tangga, ngumpul di situ. Yang aku heran, kan itu ceweknya temenku kan gak pernah kesini. Kok bisa tahu ya layout kosan ini? Cerita dia. Dalam hatiku, ente yang bego. Seharusnya mah bukan itu yang kamu khawatirin. Banyak banget setannya di kos ini. Waktu itu aku belum tahu di mana keberadaan yang lainnya sampai diceritain oleh anak-anak baru dan divalidasi oleh anak indigo sepupu temanku, Dek Yayang. Dan sejak saat itu aku gak pernah lagi mau mandi di toilet itu. Kusuma. Terlalu banyak kisah mistis kalau sama anak ini, karena kamar kita sebelahan dan dia juga lama di kosan ini, sekitar 5 tahunan. Aku ceritain yang paling epic aja, karena aku sendiri juga ngebuktiin. Kamar dia di lantai 2 juga, selang satu kamar dengan kamarku. Kusuma termasuk anak indigo yang diturunkan dari leluhurnya. Suatu hari dia ngomel-ngomel ke aku. Aku dituduh ngajak cewek ke kamarnya. Karena memang aku beberapa kali begitu. Karena cuma kamar dia yang ada TV-nya. Dan dia termasuk rajin bersih-bersih kamar. Jadi asik deh buat nonton film. Kusuma nuduh aku karena dia beberapa kali nemu rambut panjang di karpetnya. Cuma anehnya sehelai-sehelai, bukan kayak rambut rontok. Kon, mesti gowo arek wedok nang kamarku. Maneh su? Tuduh Kusuma. Padahal aku anak yang polos berbudi luhur. Leh, palingan yo kowe dewek mbut. Sok nuduh koncone. Ngomong ae pamer pacar anyar. Jawabku, mata nem, pacar kondi tosu. Terus iki kok mesti onok rambut nang kamarku? Kok ndiledu awakmu? Jelas Kusuma.
Dalam hati aku juga ragu kalau Kusuma bawa cewek, karena dia emang lagi jomblo aja. Tapi itu rambut siapa yang aku heran? Mana panjang banget. Secara kita sekosan gak ada yang segondrong itu. Aku mencoba positive thinking sambil nenangin Kusuma. Mungkin ibu penjaga kos pas nyapu depan ke bawah angin masuk ke kamarmu. Kusuma pun mengiyakan, tapi tetap masih heran. Selang beberapa hari, hal itu masih terulang lagi, dan dia selalu laporan ke aku. Kita mulai yakin bahwa memang ada sesuatu. Mungkin si Mbak K lagi iseng suka jalan-jalan ke depan kamar kita. Setiap kali Kusuma nemu rambut di kamarnya, rambut itu dia buang. Suatu malam, aku dan Hasmil begadangan di kamar Kusuma. Tak ada hal berdosa yang kita lakukan malam itu. Semuanya positif. Kita tidur setelah sholat subuh dengan posisi aku dan Kusuma tidur di kasur. Hasmil tidur di karpet. Karena memang kasurnya nggak pakai ranjang, langsung di lantai gitu. Paginya sekitar jam 9, aku dan Hasmil dibangunin. Leh, tangi leh, iki ono rambut maneh, ucap Kusuma sambil ngasih lihat sehelai rambut panjangnya sekitar 30 cm. Aku kaget langsung melek. Hasmil melek-melek juga bingung. Ini rambut datang dari mana dan kapan? Kita aja baru tidur subuh. Namanya juga bocah. Kita malah ngide untuk ngumpulin rambut tersebut dengan sanggahan. Halah, paling wingirung mau sapu resik su. Tapi satu sisi dengan harapan gak akan muncul lagi rambut kayak gini. Akhirnya kita taruh sehelai rambut tadi di kertas yang kita bentuk kayak amplop. Namun harapan kita tak terwujud. Helai demi helai muncul hampir setiap hari. Semakin hari, semakin sering gangguan yang dialami oleh anak kos. Apa aja kejadiannya, aku ceritain nanti di part soal aku didatengin di mimpi. Karena mereka cerita detailnya setelah aku ngalamin hal itu. Aku ingat betul waktu itu. Kejadian di kuarter 4 2013. Aku sampai bertanya ke Kusuma, kenapa kok akhir-akhir ini banyak gangguan di kos? Kita belum mikir bahwa penyebabnya ada di rambut yang kita kumpulin tadi. Sampai suatu ketika, Kusuma telepon ibunya. Cerita soal dia sering nemu rambut di kamarnya dan dikumpulin jadi satu. Tapi dia malah dimarahin sama ibunya. Ngono iku dibakar aele, ojo malah dikumpluk no. Ngono iku malah ngundang liyane, soalnya dipikirnya kowe seneng. Iku ki seneng karo awakmu, makane sering dolan ning kamarmu. Jelas ibu Kusuma, spontan. Uhuy, aku kaget dengar penjelasan itu. Disitulah terjawab kenapa kok belakangan banyak sekali gangguan dari mereka. Ternyata secara nggak langsung, emang kita yang ngundang mereka. Berikut ini adalah kisah aku sendiri. Jendro. Karena udah serius ngerjain skripsi di perpus dari pagi sampai sore, aku sering kali ketiduran abis maghrib. Waktu itu aku capek banget dan ketiduran sekitar jam 7 malam. Aku mimpi berada di suatu tempat dengan tangga lebar kayak di film Titanic. Di mimpi itu aku kagum melihat dekor ruangan tersebut. Tiba-tiba ada sosok seorang wanita berpakaian lusuh, tanpa mata dan hidung di tangga bagian atas. Sedangkan aku berada di tangga bawah. Ketika aku mencoba memperhatikan sosok tersebut, badanku tiba-tiba terpental ke bawah seperti ditendang oleh Hyuga. Kenceng banget. Prak. Badanku sampai jatuh terpelanting di lantai. Sosok itu menghampiriku dengan cara merangkak dengan cepat, tapi tangannya bengkok ke samping. Di situ bisa kulihat jelas kukunya panjang dengan kulit pucat, kurang lebih kayak jalannya Kayako di film Ju-on. Dia berusaha menerkamku dan berhenti persis di atasku. Di situ kulihat jelas taring-taringnya, tapi yang nyeremin
Gak ada mukanya, cuma mulut doang. Aku cuma bisa teriak waktu itu. Namun, tiba-tiba ada yang nendang sosok itu lalu membantuku berdiri. Lucunya di sini, sosok yang membantuku tadi adalah Bradley Cooper. Entah gimana ceritanya Bradley Cooper yang nolong aku. Geblek emang. Saat itu juga aku terbangun dengan kondisi badan udah basah oleh keringat. Kulihat udah jam 2 dini hari. Sambil masih nenangin diri dan mencerna apa yang barusan aku mimpiin, sayup-sayup aku dengar suara anak-anak kos yang masih pada rame di lantai 1. Sepertinya lagi ngumpul di kamar Wawa. Akhirnya aku join bareng mereka sambil nenangin diri. Di situ ada Sunu, Aji, Kusuma, Hasmil, Wawa, dan lain-lain. Ditanyalah sama Wawa, "Opo, kok sampean tangi? Tumben sampean turu bar maghrib?" Ku ceritain lah mimpiku tadi. Otomatis anak-anak pada ngakak. Emang pada nggak belajar adab dan etika. Makane toh, ojo turu pas maghrib, kata Kusuma. Nah, disinilah anak-anak yang lain cerita gangguan-gangguan yang mereka alami di kuarter keempat 2013 tadi. Sunu yang pas mau kencing ngeliat sosok hitam gede mata merah, mungkin genderuwo, yang berada di parkiran. Ada juga yang lihat Poci di teras. Ada pula yang lihat Mbak Kunti di pohon mangga. Kusuma juga gak mau kalah cerita dong soal penemuan rambut di kamarnya. Tentunya didukung oleh saksi ahli, yaitu aku dan Hasmil. Tentu banyak yang meragukan cerita kita, tapi ya pasti ada yang percaya juga. Salah satunya Aji, penghuni sebelah kamar Kusuma di lantai 2. Syukurlah aku gak tahu ditekani, Mas. Padahal kan kamar kene sebelahan, kata Aji ke Kusuma. Sontak kita semua komen, "Wah, sombong arek iki. Ojo ngono konji, ditekani tenan kon engko." Setelah subuh, kita kembali ke kamar masing-masing untuk hibernasi. Kecuali aku yang pagi-pagi harus konsul ke dosen pembimbing. Pas mau berangkat lewat depan kamar Aji, dia manggil aku sambil nyapu. "Mas, aku ditekani tenanan iki," kata Aji sambil ngasih lihat sehelai rambut panjang. Aku pun cuman ketawa dan berlalu pergi. Ucup. Kita beralih ke kisah Ucup. Awalnya dia hanya sering main ke kos. Ada temennya yang ngekos di sini. Dia lulusan pondok pesantren kayaknya. Paling ngerti ilmu agama dan paling tertib sholatnya. Paling getol ngajakin sholat jamaah anak-anak kos. Dan paling sering azan di musola. Padahal dia bukan anak kos itu. Sampai akhirnya Ucup memilih ngekos juga di situ. Untuk kamarnya, Ucup sengaja nggak aku gambarin di denah karena nggak ada kaitannya juga. Toh dia juga sering tidurnya di kamar yang lain. Nomaden anaknya. Musola kosan memang sedari dulu punya kesan adem namun senyap. Mayoritas yang berani sholat di situ hanya ketika sholat zuhur atau asar. Kalau mau sholat maghrib, isya, subuh, ya sebisa mungkin milih berjamaah. Karena memang di musola itu lampunya sering mati. Meski abis diganti lampu baru pun umurnya nggak lama. Ya mungkin kelistrikannya bermasalah. Sayang aku nggak nemu foto musolanya. Udah cek Facebook juga nggak ada. Jadi ceritanya waktu itu Ucup sempet nekat sholat subuh sendirian di sana. Musolanya cukup luas, cukuplah buat jamaah 40 orang. Nah, Ucup ini posisinya di tempat imam. Sewaktu dia ruku, terlihat ada yang makmum, tapi anehnya kok nggak nepuk pundaknya. Bagi yang Islam mungkin udah tahu, bila jadi makmum masbuh, hendaknya nepuk pundak imam supaya imam tahu kalau ada yang ikut berjamaah. Bahkan sampai Ucup posisi sujud, masih nampak ada makmum. Ketika selesai dan salam, dia tidak melihat ada siapapun di musola.
Hanya dia sendiri yang sholat subuh. Tapi kata orang-orang, bila ada yang seperti itu mungkin memang jin yang ikut sholat. Jadi ya santai aja. Toh nggak iseng ngajakin suwit. Dia cerita ke aku pagi harinya. Tapi kita berdua udah sama-sama tahu dari cerita mas-mas kos yang duluan di sini. Kalau di musola itu memang ada sosok kakek-kakek yang berada di pojokan. Memang di pojokan itu hawanya lebih dingin dan cenderung lembab. Menurut cerita, kakek tersebut adalah penghuni asli jauh sebelum kosan ini dibangun. Aku sendiri pun syukur alhamdulillah belum pernah lihat langsung atau merasakan kehadirannya. Bagiku cukup tahu aja lah dan menghargai keberadaannya di situ. Ternyata bukan hanya Ucup yang merasakan keberadaan si kakek. Beberapa anak baru yang belum tahu apa-apa juga pernah sholat di situ dan selalu merasa seperti ada yang ikutan sholat. Temanku yang sedikit peka juga pernah nginep di kosan dan sholat di situ, dan dia juga merasakan hal yang sama. Dek Yayang, Kita beralih ke cerita mengenai Dek Yayang. Dia adalah sepupu ipar dari temanku yang kebetulan juniorku di FISIP juga, jurusan psikologi. Konon katanya, dia juga diberkahi jadi anak indigo. Mengingat temanku juga suka main hal-hal klinik, aku percaya aja. Waktu itu aku, temanku sebut saja Indra, dan Dek Yayang lagi makan di ruko depan kosan. Terus aku iseng nanya, Dek, coba engkau bar mangan, mampir nang kosanku. Coba deloken, ono opo ae. Dek, coba nanti abis makan mampir ke kosanku. Coba lihat ada apa aja. Akhirnya kita bertiga masuk ke dalam kosan. Begitu masuk kosan, Dek Yayang tiba-tiba berhenti sebentar persis di dekat gerbang kedua, bendera putih, sambil ngeliat seluruh penjuru kosan. Dia ngeliatin lantai 2 juga. Ake mas ning kene, ike biyen bekas opo ngerti nggak? Kata dia, banyak mas di sini. Ini dulu bekas apa, ngerti nggak? Ku jawab, nggak ngerti lah dek. Wong aku ngekos kene wis koyo iki wujudnya. Cuma biyen bangunane nggak koyo ngene. Aku ndelok fotone teko arek-arek lawas. Jelasku ke dia, nggak ngerti lah dek. Orang aku ngekos ini udah kayak gini wujudnya. Cuma dulu bangunannya nggak kayak gini. Aku lihat fotonya dari anak-anak lama. Kemudian kita bertiga lanjut ke arah ruang TV. Di situ dia sempat bilang ada sosok yang duduk di sofa bekas dan tumpukan karpet. Ini sama kayak cerita Ucup dan Ambon. Mereka kalau nonton bola tengah malam sering ngerasa ada yang duduk di situ. Ini baru diingetin sama Kusuma. Lalu menuju ke parkiran. Ketika melihat tempat cuci baju, dia sempat kaget. Kenapa dek? Tanya Indra. Gak popo mas, ku ono ireng-ireng gede di kono. Gak apa-apa mas, itu ada item besar di situ. Katanya sambil nunjuk tempat cuci. Lah ini sama kayak yang diceritain Sunu dulu. Batinku dalam hati. Aku sengaja nggak kasih tahu di mana aja yang aku tahu dari cerita anak-anak supaya cross check juga. Kemudian kita jalan menuju kamar penjaga kos dan dia nengok ke toilet samping tangga menuju ke musola. Mas, di tangga ada yang dibungkus, kata dia. Loh, yaitu poci cu, batinku. Gak usah disensor pisan gak popo dek, ku bilang ke dia. Lalu kita naik ke musola dan dia cerita kalau ada kakek lagi duduk di ujung. Persis dengan cerita anak-anak lama. Dek Yayang jelasin, kakek itu baik kok mas, gak iseng kayak mbak-mbak yang sering kesini. Aku masih penasaran, tapi mbak iku lah pokok nang kono dek. Tapi kakek itu ngapain di situ dek? Mbak iku asli kene mas koyo Lek si mbak-mbak sing seliweran iku ji anyar ning kene. Kakek itu asli sini mas kayaknya. Kalau si mbak-mbak yang seliweran itu masih baru di sini. Jelas Dek Yayang.
Kita lanjut ke lorong sampai turun di tangga tengah. Di situ dia ngeliatin pohon mangga. Di situ juga ada mas. Sama, dia pendatang juga. Tambah dia, iki nang cedak kene ono kali nggak mas? Di deket sini ada sungai nggak mas? Tanya dia setelah melihat pohon tadi. Posisi kita waktu itu di lahan yang digambar. Aku jelasin, ono nang buri kosan iki. Nang burine iki persis ono kali karo papringan. Ada di belakang kosan ini. Di belakang persis ada sungai dan rumpun bambu. Jelasku ke mereka. Itu ku kasih tanda ikan dan bambu. Oh ya pantesan mas. Jadi ini kayak lahan luas. Terus sungai itu ibaratnya kayak jembatannya mereka ke dunia kita. Kalau malam, di sini tuh kayak pasar malamnya mereka. Jadi nggak heran kalau banyak yang lalu lalang dan mampir. Kata Dek Yayang jelasin panjang lebar. Aku nggak tahu dulu tempat ini apa. Tapi yang jelas ya, di sekitar sini memang pusat keramaian alam mereka. Kayak alun-alun gitu. Tambah dia. Dari situlah aku mulai bisa ngerti kenapa kosan ini memang terkesan horor. Selain emang karena bentuk fisiknya yang terkesan creepy, ternyata memang ada sesuatu menurut ceritanya. Aku baru inget juga semalam gara-gara ada salah satu yang mention. Tapi mungkin ini sebagai cerita tambahan singkat yang aku alamin dan sebagai penutup. Aku kasih foto yang dikirimin di grup kosan. Ada muka Ucup dan Sunu. Buat yang tahu, sekali lagi tolong dirahasiain nama kosannya. Itu pohon mangga dan area parkiran. Paket nyasar. Dulu belum musim e-commerce kayak sekarang. Jadi untuk transaksi online, aku masih pakai FJB Kaskus dan Toko Bagus. Sekarang OLX. Aku lupa dulu order barang apa. Waktu itu pengiriman pakai JNE. Untuk tracking dibutuhkan nomor resi. Ketika aku tracking, barangku tertulis sudah sampai tujuan. Tapi kok aku nggak nerima? Sampai aku tanya ke seller dan ke customer service JNE juga. Tapi nihil. Sampai akhirnya aku kepikiran apa jangan-jangan salah alamat nih. Karena huruf B mirip dengan angka 8. Di print kecil pasti abang kurirnya kesulitan baca. Apalagi kalau ditulis tangan dan tulisannya jelek. Akhirnya ku telusurin sepanjang jalan MT Haryono yang nomornya mirip dengan nomor kosan. Ketemulah alamat yang ku cari. Ternyata rumah yang bagian depannya difungsikan sebagai warung rokok. Apesnya, si ibu penjaga warung nampaknya masih di dalam. Sambil mainan rencengan kopi saset yang digantung, aku panggil-panggil si ibu. Untungnya gak lama dia nongol dan berharap aku adalah calon customer. Padahal mau nanya paket nyasar. Bu, maaf. Apa ada paket nyasar ke sini atas nama bla bla bla? Tanyaku sopan. Iya mas, tadi ada paket ke sini. Ku bilang gak ada yang nama itu. Tapi mas kurirnya keke alamatnya benar di sini. Tapi pas kulihat alamatnya benar di sini. Jelas si ibu warung sambil ngasih paketku. Waktu kulihat benar tulisannya nyaru banget antara B dan 8. Cuma dalam hati aku bertanya-tanya, kok ini si ibu atau mas kurirnya nggak nelpon aku? Padahal ada nomor HP. Tapi ya udahlah, yang penting paketku ketemu. Mas, kos kastil iku nang di sih? Kok aku nggak ngerti ono kosan cedek kene? Mas, kos kastil itu di mana sih? Kok aku nggak tahu ada kosan deket sini? Tanya si ibu. Ku jelasin patokannya letak kosanku. Tapi tanggapan si ibu yang bikin aku agak syok. Walah, sing cedek keramik iku tah. Gak serem tah mas nang kono? Walah, yang deket keramik itu. Gak serem mas di situ. Buset, enteng banget nanyanya di ibu-ibu. Dalam hatiku berarti emang udah terkenal horor nih kosan. For your info, dulu sebelum berubah jadi ruko, samping kosan itu toko dan pabrik keramik. Nggak bu, udah aman sekarang.
Jawabku sambil pamitan pulang. Pertanyaan serupa juga pernah ditanyakan oleh ibu warteg Padang Jowo daerah Jalan Kertosodo, karena waktu itu kita serombongan makan di warteg tersebut. Mayu. Kita beralih ke kisah Mayu, teman seangkatanku di FISIP, alumnus SMA 8 Malang. Setelah kenal udah agak lama, dia sempet nanya ke aku, "Kamu ngekos di situ, Jen? Kan di situ angker. Temenku SMA dulu ada yang ngekos itu. Aku pernah sekali ke sana dulu." Tanya Mayu. "Dulu itu, Mai. Kan sekarang bangunannya udah direnov baru jadi bagus." Jawabku ngeles. Padahal lagi-lagi cerita yang ku dapat kayak gini tentang kosan. Mungkin kalau Mayu masih aktif di Twitter, akan membenarkan pernyataannya dulu. Hahaha, sorry Mai. Kan aku menjaga nama baik kosanku dulu. Oh ya, ada yang aku lupa. Biasanya kalau anak-anak begadangan dan teriak-teriak tengah malam, apalagi sampai ada yang mabuk-mabuk dan berisik, hampir bisa dipastikan ada gangguan atau penampakan. Detail ceritanya aku lupa gimana, tapi memang ada cerita itu. Oh ya, ini ada sedikit informasi. Jadi di sebelah musola itu kan ada toilet yang tidak pernah digunakan. Jadi kalau kita naik ke situ dan melihat ke arah lubang-lubang angin di atas toilet, terlihat ada satu makam yang ada berada di belakang kosan tersebut. Tapi kita nggak pernah cari tahu itu makam siapa. Sampai aku pindah dari kos itu Januari 2015, karena harus hijrah ke Serpong, kita tidak pernah yang sok heroik memberantas atau mengusir penghuni tak kasat mata di sana. Kita sudah cukup adaptasi dan menerima bahwa mereka memang ada. Intinya saling menghargai aja. Toh kalau kita anak-anak kos udah dikasih waktu aktivitas di siang hari, biarkan malam jadi waktu mereka. Halo para pendengar, bagaimana dengan kisah yang dibagikan oleh Mas Jendro ini? Seru ya? Ada yang tertarik coba ngekos di sana? Nah, kisah ini merupakan pengalaman sebenar-benarnya dari Kak Jendro dan teman-temannya, dan ditulis hanya dengan tujuan nostalgia semata. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu, dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye!